Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Haryandani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor risiko salah saji laporan keuangan. Mohon jangan lupa tekan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sebagaimana diatur dalam standar audit, yaitu SA 315, bahwa auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan dan asersi. Namun penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini audit. Masih diperlukan prosedur audit lainnya untuk sampai pada opini audit, di mana sifat, luas, dan waktu prosedur audit lainnya tersebut dipengaruhi oleh hasil penilaian risiko. Prosedur audit lainnya tersebut dapat bersifat pengujian substantif dan/atau pengujian pengendalian. Prosedur penilaian risiko harus mencakup permintaan keterangan dari manajemen dan personil lainnya dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau karena kesalahan. Prosedur analitis serta observasi dan inspeksi. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan di awal, bahwa pada sesi ini tidak akan membahas mengenai prosedur penilaian risiko, tetapi akan membahas mengenai faktor-faktor risiko salah saji laporan keuangan, khususnya salah saji yang material. Dalam audit keuangan, yang dimaksud dengan faktor risiko atau risk factor adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian atau peningkatan kejadian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Faktor risiko bersifat korelasional dan belum tentu bersifat kausal, karena korelasi tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Ada 3 kelompok faktor risiko yang perlu diwaspadai oleh auditor dalam melakukan audit, yaitu faktor risiko inherent, faktor risiko pengendalian, dan faktor risiko kecurangan. Faktor risiko inherent umumnya merupakan gabungan dari karakteristik entitas, transaksi, akun, atau asersi yang ada sehubungan dengan sifat program atau kegiatan entitas, riwayat koreksi audit sebelumnya, sifat transaksi dan akun yang material. Misi atau bisnis suatu entitas mencakup implementasi berbagai program, kegiatan, atau layanan. Karakteristik dari program, kegiatan, atau layanan tersebut mempengaruhi kerentanan entitas terhadap kesalahan dan kecurangan, serta kepekaan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, program pemberian bantuan sosial mungkin lebih rentan terhadap kesalahan dan kecurangan karena penyalurannya melibatkan banyak pihak dan tidak didukung dengan basis data yang lengkap dan akurat. Kegiatan non-fisik dan barang habis pakai lebih rentan terhadap kecurangan karena pertanggungjawabannya lebih mudah direkayasa. Organisasi atau perusahaan yang mengelola persediaan yang memiliki kedaluarsa seperti elektronik, makanan, minuman, obat-obatan, dan bahan kimia lebih rentan terhadap salah saji laporan karena kerumitan pengklasifikasian barang. Transaksi-transaksi non-rutin yang tidak biasa terjadi pada perusahaan atau organisasi mempunyai kemungkinan besar dibukukan secara salah dibandingkan dengan transaksi rutin karena biasanya personil kurang paham dan tidak berpengalaman dalam membukukannya. Penyesuaian audit signifikan yang ditemukan dalam audit laporan keuangan sebelumnya atau audit lain seringkali menunjukkan risiko bawaan atau risiko pengendalian yang memungkinkan terjadinya salah saji laporan keuangan. Audit tahun sebelumnya mungkin telah mengidentifikasi perlunya koreksi pada akun persediaan karena adanya persediaan yang kedaluarsa dan kesalahan penginputan harga satuan. Auditor kemudian dapat fokus pada menentukan apakah kondisi serupa masih ada, memahami tanggapan manajemen terhadap kondisi tersebut, termasuk penerapan pengendalian jika ada,
dan menilai sifat dan luasnya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang terkait. Sifat transaksi dan akun pada entitas memiliki hubungan langsung dengan risiko inherent. Sebagai contoh, akun-akun yang memerlukan estimasi dan pertimbangan subjektif oleh manajemen, seperti beban penyusutan atau penyisihan atau penghapusan aset, biasanya memiliki risiko inherent yang lebih tinggi daripada akun-akun yang melibatkan pertimbangan yang lebih objektif. Faktor risiko pengendalian. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang mencakup keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk audit keuangan, maka pengujian pengendalian difokuskan pada pengendalian yang relevan, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pelaporan keuangan bisa andal jika transaksi dicatat, diproses, dan dirangkum dengan benar untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta aset dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh akuisisi, penggunaan, atau disposisi yang tidak sah. Pengendalian internal juga harus memberikan jaminan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, kontrak, dan perjanjian hibah yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Pemrosesan transaksi pada sebagian besar entitas saat ini umumnya sudah menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap faktor risiko pemrosesan sistem informasi terhadap risiko inherent. Tentu kompetensi personil yang menjalankan sistem informasi juga perlu menjadi bahan penilaian oleh auditor. Faktor risiko pada sistem informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor diantaranya adalah bahwa pemrosesan transaksi bersifat seragam. Karena sistem informasi memproses kelompok transaksi sejenis secara konsisten, maka setiap salah saji yang timbul dari kesalahan pemrograman komputer akan terjadi secara konsisten dalam transaksi serupa. Namun, kemungkinan kesalahan acak dari hasil pemrosesan sistem informasi dapat berkurang secara substansial. Pemrosesan secara otomatis. Sistem informasi dapat secara otomatis memulai transaksi atau melakukan fungsi pemrosesan. Bukti dari langkah-langkah pemrosesan ini dan kontrol yang terkait lainnya mungkin tidak terlihat. Potensi salah saji yang tidak terdeteksi. Komputer menggunakan dan menyimpan informasi dalam bentuk elektronik, dan hanya sedikit keterlibatan manusia dalam pemrosesan. Ini meningkatkan potensi individu untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif dan mengubah data tanpa bukti yang terlihat. Karena dalam bentuk elektronik, maka perubahan pada program perangkat lunak dan data yang dilakukan secara tidak sah mungkin tidak mudah terdeteksi. Adanya faktor risiko kecurangan harus membuat auditor waspada terhadap risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Namun, adanya faktor risiko kecurangan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kecurangan telah terjadi. Faktor risiko kecurangan hanya memberikan signal bahwa kecurangan bisa terjadi. Faktor risiko kecurangan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adanya insentif atau tekanan, adanya peluang, dan adanya perilaku atau rasionalisasi. Contoh salah saji material dalam laporan keuangan yang terkait dengan faktor-faktor risiko kecurangan kira-kira seperti ini. Yang pertama dari faktor insentif atau tekanan. Ada insentif bagi manajemen untuk melaporkan biaya yang lebih rendah atau melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya untuk meninggikan keuntungan yang akan dijadikan dasar pembayaran bonus atau tancem. Ada tekanan berlebihan untuk memenuhi tenggat waktu atau target kinerja yang tidak realistis sehingga terjadi rekayasa pelaporan atau pertanggungjawaban. Karyawan yang tidak puas karena diancam PHK memiliki insentif untuk menyalahgunakan aset organisasi.
atau karyawan yang berada di bawah tekanan karena terlilit hutang atau kebutuhan keuangan yang mendesak lainnya dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan keuangan organisasi. Contoh faktor risiko kecurangan dari unsur peluang, misalnya, unsur utama laporan keuangan yang didasarkan pada estimasi signifikan yang melibatkan penilaian subjektif seperti penghapusan piutang dan beban penyisihan aset. Manajemen berada dalam posisi untuk mengesampingkan pengendalian untuk memproses transaksi yang tidak biasa atau memproses penyesuaian. Karyawan yang memiliki akses ke aset berukuran kecil dan nilai tinggi atau memiliki wewenang untuk mencairkan dana, memiliki peluang untuk menyalahgunakan aset organisasi jika pengendalian lemah. Contoh faktor risiko kecurangan dari unsur perilaku atau rasionalisasi. Karyawan menganggap bahwa akan ada hukuman jika melaporkan hasil secara jujur, atau karyawan menganggap persyaratan seperti target kinerja tidak realistis. Karyawan menganggap bahwa manajemen tidak etis atau merasa punya hak atas aset organisasi. Faktor risiko kecurangan memiliki kaitan dengan faktor risiko inheren dan risiko pengendalian.